Halo sahabat Dhamma, Sotihotu Namo Buddhaya. Apa kabar sahabat Dhamma? Aku harap selalu dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan membahas tentang Akusala Cita 12. Akusala Cita 12 adalah kelompok dari bagian Abhidhamma yang berarti kesadaran ataupun pikiran tidak baik. Bisa diartikan juga dengan kesadaran atau pikiran yang bersekutu dengan akusala cetasika, yang memberikan akibat tidak baik dan menimbulkan penderitaan. Akusala cita berjumlah 12 bulatan dan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu loba mula cita 8, dosa mula cita 2, dan moha mula cita 2. Namun sahabat Dhamma, tidak semua kita bahas ya. Pada kesempatan ini, yang kita bahas hanya loba mula cita 8. Loba mula cita artinya kesadaran atau pikiran yang timbul disebabkan oleh adanya keserakahan ataupun kesenangan dan kemelekatan terhadap berbagai macam objek. Objek yang ada dalam loba mula cita ini antara lain, yang pertama, bersekutu dengan wedana atau perasaan. Jadi, dalam loba mula cita ini, wedana akan sangat berpengaruh, sehingga muncul keserakahan. Yang kedua, bersekutu dengan adanya diti atau pandangan salah, dan tidak bersekutu dengan pandangan salah. Yang ketiga, bersekutu dengan sankara atau wujud. Keserakahan tidak akan terlaksana jika tidak ada wujud. Sebab yang menimbulkan loba mula cita ada 4 macam, yaitu yang pertama, loba pariwara kama pati sandikata, yang artinya bertumbal lahir dengan kekuatan karma yang mempunyai kelobaan sebagai pengiring. Jadi ketika kita memiliki loba yang besar, akan menjadikan seseorang mempunyai kekuatan karma sebagai pengiring untuk terlahir di alam selanjutnya. Yang kedua, loba usana bawato wajanata, yang artinya meninggal dari alam yang mempunyai loba. Yang ketiga, itara manasama yuko, yang artinya selalu dapat mencerap pada objek-objek yang baik. Yang keempat, usadada sanang, yang artinya dapat melihat benda yang menjadi kesenangan hati. Selain itu, pada zaman kehidupan Sang Buddha, ada kisah Jataka yang berjudul Kudala Jataka, yang membahas tentang loba. Mari kita simak ceritanya ya sahabat Dhamma. Kisah ini diceritakan oleh Sang Buddha ketika berada di Jetavana, mengenai seorang tera yang bernama Cittahata Sariputta. Dikatakan semasa mudanya ia berasal dari sebuah keluarga yang baik di Sawati. Suatu hari saat dalam perjalanan pulang setelah membajak di sawah, ia berkunjung ke wihara. Di wihara, Cittahata Sariputta menerima makanan bagus yang lezat dan manis rasanya dari patah seorang biku sepuh yang membuatnya berpikir. Meskipun siang dan malam saya bekerja keras dengan kedua tangan mengerjakan berbagai macam pekerjaan, belum pernah saya menikmati makanan yang begitu enak. Saya harus menjadi seorang biku. Dengan begitu, Cittahata pun menjadi biku. Setelah 6 minggu berusaha dengan giat menerapkan perenungan yang mulia, Cittahata dikuasai nafsu dan keluar dari sangga. Kemudian Cittahata menginginkan makanan yang lezat, dan ia pun kembali menjadi anggota sangga sekali lagi dan mempelajari Abhidhamma. Dengan cara seperti itu, ia keluar dan kembali menjadi anggota sangga sebanyak 6 kali. Tetapi saat untuk yang ke-7 kalinya ia menjadi biku, ia menguasai keseluruhan 7 kitab dari Abhidhamma. Dengan membaca lebih banyak dhamma kebikuan, ia mendapatkan kebijaksanaan dari hasil meditasi dan mencapai kearahatan. Ketika itu, rekan-rekannya sesama biku mengejeknya. Sanggupkah Awuso Cittahata? Nafsu dilenyapkan dalam batinmu.
Mulai sekarang dan seterusnya, saya telah melampaui kehidupan duniawi. Setelah Cittahata mencapai kearahatan, timbul perbincangan di balai kebenaran. Hahaha, Uso. Meskipun ia telah sempurna dalam kearahatan, tetapi Yang Mulia Cittahata Sariputta pernah meninggalkan sangha sebanyak 6 kali. Sungguh sangat berbahaya nafsu kehidupan duniawi. Hahaha. Setelah kembali ke balai kebenaran, Sang Buddha bertanya apa yang sedang mereka bicarakan. Setelah mendengar cerita mereka, beliau berkata, Para biku, nafsu duniawi itu sangat halus dan sulit dikekang. Benda-benda materi menarik dan mengikat dengan erat. Sekali terikat dengan erat, tidak bisa dilepas dalam sekejap mata. Sangat baik mengendalikan pikiran. Sekali terkendalikan, akan membawa kegembiraan dan kebahagiaan. Itu tadi cerita Jatakannya ya sahabat Dhamma. Jadi, pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah Jataka ini adalah keserakahan atau loba merupakan salah satu akar penderitaan. Keserakahan, keinginan yang berlebihan dan tidak terkendali dapat menyebabkan penderitaan dan menghambat pencapaian kedamaian batin. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengembangkan sikap puas atas apa yang kita miliki dan memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada hal-hal duniawi semata. Dengan menerapkan sikap dan pemahaman ini, kita dapat mencapai kedamaian batin dan kebahagiaan sejati. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kapan-kapan lagi sahabat Dhamma. Sekian, Namo Buddhaya.